Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan memperbaiki handphone Realme tipenya RMX 2103 atau nama lainnya Redmi 7i, dimana masalah handphone ini tidak ada signal, signalnya lemah ya, bukan tidak signal, sinyalnya lemah. Di sini cuma tertera 3 bar. Untuk mengeceknya biasanya Android, saya biasanya menggunakan bintang pagar 4636 pagar bintang, namun di handphone ini tidak bekerja ya. Untuk mengetahui informasi tentang signal status barnya atau kekuatan signal, kita masuk di pengaturan di informasi. Di sini tertera 110 dBm minus 110 dBm dan 30 ASU. Untuk handphone seperti ini biasanya itu sekitar 90-an. Di sini pun terjadi cuman 3 bar di tampilan signal atas. Oke, tanpa panjang lebar saya langsung membukanya, karena bautnya udah saya buka sebelumnya, nggak perlu dibuka lagi lah. Oke, saya pasang SIM dulu. Setelah saya lepas, nah ini bagian antenanya ada di atas bawah, ini bagian antena bawah dan bagian antena atas. Antenanya terdiri dari data, GSM, Wi-Fi, Bluetooth, dan antena 2 atau GSM 2G dan 3G. Setelah saya lepas, di sini malah menurun menjadi 1 bar. Setelah kita cek lagi di sini, dBm-nya naik dari 110 AS. Jadi berapa tadi lah, nggak kelihatan. Ini saya pasang antena tambahan, tetap sama, nggak ada perubahan. Oh ya, perlu diingat, semakin besar dBm maka semakin buruk sinyalnya. Semakin kecil dBm, minus dBm-nya, maka semakin baik sinyalnya. Atau kebalikan dari ASU ya, semakin besar ASU-nya maka semakin baik. Nah, ini saya coba untuk membuat antena eksternal menggunakan probe multitester, tapi sinyalnya tidak ada perubahan. Maka saya akan coba membuka kalengnya, siapa tahu bagian-bagiannya ada yang bermasalah seperti kebakar atau korosi kena air. Oke, untuk membukanya harap berhati-hati karena bisa menyebabkan komponen pendukungnya hilang seperti resistor dan kapasitornya. Di sini saya membukanya tidak menggunakan shotgun, menggunakan saya sobek seperti ini. Kenapa saya sobek seperti ini? Karena resikonya minim. Kalau menggunakan hotgun emang bisa rapi, tapi resikonya besar. Kenapa resikonya besar? Karena kalau kepanasan, IC-nya bisa mati atau komponen pendukungnya bisa hilang. Nah, ini dari tampaknya semua isinya aman ya, nggak ada permasalah. Saya cek bagian jalur pun insya Allah nggak ada yang sobek. Saya bersihkan dahulu supaya siapa tahu dia terjadi korosi. Saya pasang kembali dan saya masukkan SIM card. Apakah ada perubahan? Setelah saya pasang, tetap ya nggak ada perubahan. Harusnya walaupun tanpa antena, barnya penuh karena di sebelah saya dekat dengan BTS. Nah, saya ukur di bagian antena switchnya harusnya mengeluarkan 1,2 sampai 2,8 lah. Ini tidak ada yang keluar dan juga tidak terjadi short. Saya coba putuskan untuk saya coba jumper membuat antena eksternal. Apakah ada perubahan? Jika tidak ada perubahan, bisa
bisa jadi antena switch-nya atau PA-nya bermasalah. Nah, ini saya membuat antena eksternal di atas antena switch. Saya menggunakan kawat email untuk menggantikan sebagai antena. Oke, setelah saya pasang ternyata hasilnya tetap sama. Maaf karena tidak saya zoom. Nah, saya coba beri timah untuk saya tempelkan ke bodi, karena antena di handphone semua itu masuk ke ground atau bodi ya. Karena bodinya plastik, jadinya ya tidak tersambung oleh ground. Saya tempelkan di kalengnya, karena kaleng adalah groundnya atau minusnya. Dan hasil barnya pun tetap sama, tidak ada perubahan. Maka yang terjadi bukan di antena tapi di switch antenanya. Saya coba rubah di switch antena. Maaf, nah ini maaf tidak ke record ya, karena lupa tadi ngerekod. Saya coba di bagian bawah sini. Nah, ini sebelum antena switch, dia barnya langsung naik dan dBm-nya langsung naik. Nah, jika Anda ingin mengikuti trik ini, saya tidaknya harus tahu bagian-bagian antena 3G 4G, PA2G, RF radio frekuensi, atau antena 1, 2, atau switch antena. Tujuan diberi switch ialah jika dia menggunakan data, dia akan menggunakan antena atas. Jika dia menggunakan panggilan telepon biasa, dia menggunakan antena bawah. Nah, ini bukan PCB Redmi 7i, ini saya menggunakan PCB Redmi 6. Tujuannya untuk memperjelas jalur. Nah, perubahannya seperti ini, dia akan bersilang. Jika dia menggunakan data bersilang, jika dia menggunakan panggilan telepon akan bersilang seperti ini. Untuk triknya saya jumper di sini tadi, dia akan naik sinyalnya. Maka saya akan lakukan penjumperan di bagian sebelum antena switch. Perlu diingat juga bahwa 4G tidak bisa panggilan telepon ya atau SMS. Dia akan menyuit ke 2G atau 3G. Nah, ini setelah saya jumper seperti ini, seperti di gambar. Ini bukan beda ya, cuman saya mencari kedetailan menggunakan gambar di sebelah ini. Intinya sama, cuman berbeda dengan jalurnya. Bisa dilihat, dicek jalurnya sama. Nah, saya menggunakan metode itu untuk menggantikan antena switch ini. Untuk efek seterusnya, nah bisa dilihat juga barnya langsung 4 bar. Kita cek dBm-nya, ditentang ponsel. Nah, kita cek lihat dBm-nya di sini 92 ASU. Minus 92 dBm karena dia tidak memakai antenanya, karena di casingnya tidak saya pasang ya. Nah, ini antena tidak saya pasang, maka akan seperti ini. Saya coba panggilan ngecek pulsa, dia akan menyuit ke H atau 3G. Dia akan langsung bisa ada reply dari servernya. Saya akan coba tes ping untuk panggilan data. Untuk dial data. Saya menggunakan aplikasi ping. Saya akan nge-ping IP-nya Google, apakah di RTO atau tidak. Kita cek di sini. Oke, ping sudah terinstall. Saya coba panggilan dial ke 8.8.8.8. Tidak terjadi RTO ya. Ini untuk
area Telkomsel di tempat saya emang pingnya dapatnya segini. Ini saya coba tambah antena lagi, dia tetap sama, tidak ada perubahan. Ya, oh ya, perlu diingat juga bahwa setiap kerusakan handphone tidak semuanya sama. Bisa jadi antenanya bermasalah, bisa jadi antena switch-nya bermasalah, bisa jadi PA-nya yang bermasalah, dan bisa jadi radio RF atau IMEI-nya diblokir dari pemerintah karena HP di luar negeri pun bisa jadi. Permasalahan sama, beda penyelesaian. Oke, saya akan rakit dulu handphone ini dan saya akan coba lagi dipakai menggunakan casing. Oh ya, perlu diingat juga tadi bahwa 4G tidak bisa untuk panggilan telepon biasa, yang bisa hanya 2G dan 3G. Karena saya menggunakan metode ini juga masih pertama kali ya, karena kasus ini biasanya kerusakan paling terjadi di PA. Karena kerusakan seperti ini saya jarang menemukan, yaitu kerusakannya di antena switch jarang. Oke, sudah terakhir dan kita tunggu loading, dan kita akan cek hasil dari servis kita. Oke, ini sudah selesai. Kita cek di info signalnya, dan di sini tertera sesudahnya minus 91 dBm sudah yang kita servis ya. Nah, ini sebelum penampakan sebelum diservis minus 110 dBm. Kita coba panggilan biasa ya, panggilan telepon, cek pulsa merah operator bisa, dan bisa dilihat dia berubah menjadi H. Oke, saya akan pasang dulu. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan perlu diingat bahwa sama kasus beda penyelesaian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain video lain kali.